Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah kita baik-baik Iya. semua hari ini. Sudah sarapan semuanya sebelum pembelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Itu artinya anak-anak sekalian telah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin menanyakan kepada kita semua, hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Itu artinya juga kita telah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita laksanakan, Bapak ingin melihat kesiapan kita dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak sekalian, untuk buku pegangan siswa ada semua ya? Ada, Pak. Pak. Alhamdulillah. Untuk buku tulisnya ada? Ada, Pak. Pena ada ya? Ya, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak pintar, artinya telah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, agar perjalanan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Untuk memimpin doa, dipersilakan kepada Ananda Saprima. Ya, pintar. Siap, Pak. Silakan. Ya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan pada hari ini, kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk memahami pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran sebelumnya, sebagaimana telah Bapak berikan, yaitu mengenai cara membaca surah Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana kita belajar tentang bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat secara tartil, kemudian makhraj huruf, kemudian tajwid-tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat tersebut. Dan pada hari ini, anak-anak sekalian, Bapak sangat yakin kita telah bisa dan lancar dalam membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Bapak yakin. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kandungan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang cara membacanya, dan pada hari ini kita akan belajar tentang kandungan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian, baiklah Bapak akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak, saya yakin dan Bapak yakin dan percaya bahwa kita semua telah bisa membaca Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, beserta hukum dan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ini. Baiklah anak-anak sekalian, arti dari Quran Surah Al-Hujurat ini adalah, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini, mengenai kandungan pokoknya, terlebih dahulu, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, namun, sebelum Bapak memperlihatkan gambar ini, Bapak akan membagi kelas kita ini dalam 3 kelompok. Nah, kita belajar kelompok hari ini. Kelompok pertama, sebagai ketua kelasnya, Bapak minta kepada Ananda Sapriman ya. Ya, Pak. Ananda Sapriman. Kemudian untuk kelompok 2, Bapak minta kepada Ananda Wusko. Ananda Wusko, siap Ananda? Ya, Pak. Terima kasih, pintar. Kemudian untuk kelompok ketiga, sebagai ketua, Bapak minta kepada Ananda Susiami. Ananda Susiami? Iya, Pak. Oh, pintar. Terima kasih, Ananda. Oke, Bapak akan perlihatkan gambar ini. Jadi tujuan dari Bapak membentuk kelompok ini, silakan selaku ketua kelas nanti, Bapak meminta kepada Ananda untuk mempresentasikan atau menjelaskan gambar yang Bapak perlihatkan nanti sesuai dengan arti daripada Quran Surah Al-Hujurat yang baru saja Bapak bacakan. Ini Ananda, tolong diperhatikan. Nah, ini gambar pertama Ananda. Gambar pertama ini nanti tolong dijelaskan oleh Bapak Sapriman. Nanti Ananda Sapriman. Nanti Ananda ya. Ananda Sapriman. Kemudian selanjutnya gambar kedua. Ananda Wusko selaku ketua kelompoknya, silakan dijelaskan nanti dipresentasikan di depan teman-temannya menyangkut tentang gambar ini, hubungannya dengan surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat. Kemudian untuk gambar ketiga nanti Bapak mohon untuk dijelaskan oleh Ananda Bapak yaitu Susiami. Iya, Pak. Terima kasih Ananda pintar. Jadi kita mulai saja. Sebelum Bapak menjelaskan kandungan pokok Quran Surah Al-Hujurat lebih detail, Bapak ingin melihat dulu sejauh mana Ananda sekalian memahami kandungan pokok
Quran Surah Al-Hujurat seperti arti yang Quran Surah Al-Hujurat tadi yang Bapak sampaikan dan yang Bapak bacakan. Nah, siap Ananda? Siap, Ya, Pak. Terima kasih Ananda. Pintar. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ada sebagai ketua kelompoknya yaitu Ananda Sapriman. Silakan Ananda Sapriman jelaskan atau presentasikan gambar yang pertama menyangkut terima kasih. mengenai apa yang Bapak sebutkan dalam surah Al-Hujurat tadi. Silakan Ananda. Ya, terima kasih Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari kelompok 1, yaitu untuk mempresentasi dari makna dari surat Al-Hujurat, arti daripada surat Al-Hujurat itu mengenai kekeluargaan, yaitu ini itu dimulai dari pasangan seorang ayah ya dengan seorang ibu itu melahirkan seorang anak yang ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, dari hal tersebut maka terjadilah perkembangan hidupnya kita di dunia ini, yaitu tidak ada perbedaan antara perbedaan suku, budaya, bangsa, ya agama. Nah, dari hal-hal tersebut, nah kita bisa memahami arti daripada surah Al-Hujurat itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. pintar. Kasih aplaus dulu untuk Ananda Sapriman. Ya, terima kasih Ananda. Wah, luar biasa, pintar Ananda. Kemudian untuk kelompok 2, Bapak Guru persilakan kepada Ananda Wusko untuk mempresentasikan gambar yang Ananda lihat pada gambar nomor 2. Silakan Ananda Wusko. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Dari hasil diskusi kami di kelompok 2 menyimpulkan bahwa gambar pada nomor 2 itu adalah tentang keberagaman rumah adat, budaya, pakaian adat, tarian adat yang ada di Indonesia. Jadi setiap provinsi di Indonesia ini memiliki adat istiadat, rumah adat, pakaian adat maupun kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dari keberagaman budaya dan adat istiadat itu, marilah kita bersatu dengan tidak membedakan suku, daerah, dan warna kulit. Jadi itu hasil diskusi kami dari kelompok 2, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pintar. Kasih aplaus dulu untuk Ananda Wusko. Terima kasih. Baik, kemudian untuk selanjutnya, kita menuju ke gambar yang ketiga. Silakan kepada Ibu Ananda. Mohon maaf, Ananda Susiami. Ananda Susiami, dipersilakan untuk mempresentasikan dan menjelaskan apa yang Ananda lihat pada gambar nomor 3. Silakan, Ananda. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 3 untuk mempresentasikan gambar yang ketiga, yaitu keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan
kelima agama itu selalu bergandeng tangan. Artinya apa? Artinya selalu menjaga kerukunan dengan selalu menghormati dan toleransi terhadap ajarannya masing-masing, Pak. Itulah hasil diskusi Wah, kami. pintar. Terima kasih Ananda. Sama-sama, Ya, kita Pak. kasih dulu aplaus untuk Ananda Susiami selaku ketua kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih Ananda sekalian. Baiklah, Bapak melihat Ananda semua telah sedikit memahami tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Artinya, kandungan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ini adalah menyangkut tentang keberagaman. Nah, ini pesan pokok yang dapat kita ambil dari hasil diskusi teman-teman kita tadi yang telah kita perhatikan bersama dan kita dengar bersama, bahwa Ananda kita telah menjelaskan secara baik dan sempurna mengenai kandungan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Nah, pesan pokoknya adalah yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ananda Sapriman ini tadi, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini menunjukkan Ananda sekalian kesamaan derajat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Artinya dalam hal apapun, dalam pergaulan kita sehari-hari, asal itu tidak berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa dan tidak boleh membedakan antara satu sama lainnya. Nah, artinya Allah menciptakan kita ini dalam derajat yang sama. Nah, sesuai dengan kandungan surah Al-Hujurat tadi, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, jadi artinya yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu adalah sejauh mana tingkat ketakwaan seseorang. Allah hanya membedakan itu, anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya, Quran Surah Al-Hujurat ini menjelaskan tentang keberagaman anak-anak sekalian. Nah, di mana keberagaman itu seperti yang dijelaskan oleh Ananda kita tadi, bahwa kita keberagaman dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga kita saja sudah beragam, di mana ayah kita seorang laki-laki, kemudian ibu kita seorang perempuan, mungkin kita mempunyai adik seorang laki-laki, kakak seorang perempuan, dan segala macamnya. Itu adalah bentuk keberagaman dalam keluarga. Kemudian di lingkungan keluarga juga, di lingkungan tetangga, di lingkungan RT, kelurahan, dan lain sebagainya, mungkin di lingkungan kita sangat banyak sekali keberagaman yang ada. Mungkin ada teman kita yang non-muslim, mungkin ada teman kita berasal dari suku Minang, dari suku Batak, dan lain sebagainya. Itulah bentuk keberagaman yang ada di sekeliling kita. Jadi sebelum Bapak melangkah ke pembahasan selanjutnya, dalam lingkungan Ananda sekalian, mungkin Ananda bisa menyebutkan apa yang ada keberagaman di lingkungan Ananda. Mungkin Ananda Sapriman, di lingkungan Ananda Sapriman ada keberagaman? Ada, Pak. Apa Ada, itu? ada. Ada? Ya, ada. Ada ya? Ada keberagaman. Artinya keberagaman itu adalah Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, tujuan daripada Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu adalah hendaknya agar kita saling kenal mengenal. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tadi, yaitu lita'arofu, agar kita saling kenal mengenal. Nah, itu Ananda, agar kita saling mengenal. Jadi pesan yang dapat kita ambil dalam Quran surah Al-Hujurat ini, Ananda sekalian, yaitu agar kita saling mengenal.
Artinya kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan segala macamnya. Kita tidak bisa membedakan itu. Kita tidak boleh, tidak dianjurkan untuk membedakan hal tersebut. Nah, kita tidak boleh memilih teman hanya orang Islam, hanya satu komplek dan segala macamnya. Semakin memperluas wawasan kita, maka kita akan sebaiknya kita mengenal satu sama lainnya. Itu anak-anak sekalian. Nah, sesuai dengan semboyan negara kita Indonesia, ya, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, Ananda? Saya, Pak. Apa, Ananda? Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu jua, Pak. Wah, pintar anak-anak sekalian. Itulah kandungan pokok dari Quran Surah Al-Hujurat. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia. Nah, itulah materi kita hari ini, anak-anak sekalian. Namun sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat, Pak. Sangat Menyenangkan, menyenangkan. Nah, apakah Ananda dapat memahami kandungan surah Al-Hujurat ini? Dapat, Pak. Alhamdulillah. Jika Ananda semua sudah memahami Quran surah Al-Hujurat ini, dapat kita implementasikan dan dapat kita terapkan dalam lingkungan keluarga, tetangga, RT, RW, bahkan Indonesia, dunia bahkan. Ya, itu Ananda sekalian. Baiklah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak punya tugas kepada Ananda semua. Namun tugas ini adalah tugas individu, silakan dikerjakan di rumah. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerjanya kepada Ananda masing-masing. Ini adalah lembar kerja kita hari ini. Jangan lupa pekerjaan rumah ini, jangan lupa atas bimbingan orang tua. Itu Ananda ya. Baiklah Ananda, untuk minggu depan Bapak akan terima tugasnya, silakan dikumpulkan dengan Bapak. Terima kasih Ananda sekalian. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ananda. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.